Yuk kita sarapan dulu nih, sarapan ya kan, pagi cuaca cerah. Sebelum olahraga kita sarapan dulu. Saya sarapan dengan tempe goreng, ayam filet, sama sayur sop, ada tahu dan ayam filetnya. Oke guys, kita nikmati pagi ini dengan pikiran yang positif, semangat, ikhlas, sabar menjalani. Kalian pasti menemukan kesembuhan. Oke, saya coba dulu makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Darto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Baru bangun tidur ya kan, tadi jam 7:30 lah ya, sekarang udah 8:30 lewat. Cuaca cerah, mau olahraga. Sebelum olahraga ya berbagi dulu, bikin video sarapan dulu. Sarapannya dengan yang tadi saya sebutkan, tempe goreng, ayam dikecapin, ayam pilet itu, sayur sop ditambah tahu dan pilet ayam. Oke teman-teman, untuk sebelum saya mulai silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya lah ya kan. Saya bikin video cuma sebentar, dalam arti 10 menitan, semoga dapat diserap, dipahami, dipraktekkan ya kan. Saya nggak bikin lama-lama lah, semoga durasi yang pendek itu ditonton dari awal sampai akhir biar paham. Yang sudah like, komen, subscribe, dan menekan tombol loncengnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita lebih baik setiap harinya. Allah menjabah doa kita untuk diberi kesembuhan dengan selalu berpikir positif, menjaga 3 pola sehatnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang apakah masa bodoh, ya kan? Apakah masa bodoh itu bisa membantu meredakan sensasi dan gejala akibat asam lambung, GERD, dan gejala psikosomatis dan anxiety. Oke, apakah masa bodoh itu dapat membantu meredakan sensasi dan gejala asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety? Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba dulu lah. Tadi pagi bangun, minum air putih 1 gelas wajib, terus minum madu 1 cangkir ya, 1 sendok makan, tapi nggak penuh lah, untuk bagus untuk pencernaan. Setiap pagi itu sekali saya. Mantap kawan. Jadi kembali lagi ke topik masa bodoh. Masa bodoh apakah membantu meredakan sensasi dan gejala akibat asam lambung, gejala psikosomatis dan anxiety? Memang masa bodoh itu kata-kata yang ajimat juga sih, maksudnya dalam arti untuk, bagi saya sih dapat membantu masa bodoh. Tapi kalau kondisi kita yang sudah mungkin kesembuhannya itu di atas 50% apa 70% lah ya, 50, 60, 70, itu masa bodoh bisa diterapkan. Karena ketakutan kita sudah agak mereda. Ketakutan kita bisa kontrol. Apalagi kalau udah mencapai 80-an, 90-an, itu kita bisa, karena kita udah paham dan udah tahu, ini hanya sensasi dan gejala, saya tidak apa-apa sih, saya akan baik-baik saja, bodoh amat lah, gitu aja. Tapi kalau masih di bawah 50, lebih baik jaga pola makannya, terutama dibetulin pola hidup dan pola pikirnya. Memang berproses, jangan takut lah, tenang aja, tenang, dijalani prosesnya. Sakit kita tuh kan gak yang instan harus sembuh gitu, harus menjalani proses. Ada seorang psikolog
Saya pernah lihat juga di channel YouTube seorang psikolog. Intinya sembuh itu memahami proses kesembuhan. Memahami proses kesembuhan, bila ada sensasi dan gejala, tahu tindakannya, berdamai. Ya itu salah satunya Mas Bro, ya udahlah santai aja, sensasi datang. Jadi kalau sembuh itu belum tentu kita, bagi saya 100% akan hilang selamanya sensasi dan gejala itu. Kalau bagi saya akan hilang lah, kalau kita nggak jaga 3 pola sehatnya kan pasti kan datang lagi ya kan, begitu. Jadi bisa menerima keadaan kita itu adalah tahap kesembuhan kita. Dari pokoknya memahami proses kesembuhan kita, memahami proses kesembuhan kita. Jadi kalau misalnya udah 1 tahun 2 tahun masih ada sensasi nggak jalan, ya udah jalanin prosesnya aja, jalan prosesnya. Oh ya nih, saya lagi seperti ini, saya harus seperti apa. Nah itu jalan proses untuk kesembuhan. Dan itu salah satu kesembuhan sebetulnya. Karena kita udah sadar, oh ya, pola pikir kita sudah benar, 3 pola sehatnya sudah benar. Misalnya ada sensasi dan gejala yang nyolek-nyolek dikit, ya wajar aja lah, nggak apa-apa. Semakin ke sana, saya yakin akan lebih baik. Akan lebih baik, kawan. Saya maaf 2 tahun aja nih, sensasi dan gejala itu belum 100% hilang, jujur. Ada nyolek-nyoleknya, ya sudah, buat tenang aja. Yang penting pola pikir saya tahu ini hanya sensasi dan gejala. Kayak semalam udah mau tidur, terus terang perut melilit. Tuh pikirannya ada enggak kan? Terus saya bilang, ini makan apa? Oh iya, tadi makan mie goreng beli di abang-abang, tapi acarnya terlalu asam, tapi saya habisin. Ya udah, nggak minum, jadi hampir keluar tuh ya. Berpikir normal aja. Oh ya nih, tadi saya makan acar nih, perutnya melilit. Ya udahlah, kalau terlalu parah ya minum Promax malam 1, minum air hangat, setengah jam hilang, tidur lagi udah, gitu aja, nggak pusing. Pagi ya udah normal, nggak apa-apa. Jadi masa bodoh itu bisa diterapkan kalau kita sudah kembali lagi ke masa bodoh itu, memang bisa membantu. Tapi kalau prosesnya sudah, lambungnya agak lebih baik, pola pikirnya sudah lebih baik, kita benar-benar tahu sensasi dan gejala harus apa yang dilakukan. Nah itu masa bodoh. Ada sensasi, udahlah santai aja. Oh ada sensasi ini, oh ya gue harus ngapain nih, gitu aja. Membantu mental kita harus kuat, jangan mentalnya lembek. Masa bodoh itu harus mentalnya kuat. Jadi kalau kita misalnya bepergian gitu ya kan, lambungnya udah sehat, ya udah jalan aja, nggak usah mikir yang lain. Yang penting kita udah makan, ya kan, udah makan. Nah akan terjadi insya Allah apa yang kita pikirkan lah. Makanya masa bodoh aja kuat. Jadi itu kawan, jadi kalau menurut saya masa bodoh itu sangat-sangat membantu. Tapi ya itu berproses. Kalau masih pertama masa bodoh ya nggak bisa kalau menurut saya sih. Pengalaman saya seperti itu. Anxiety-nya masih kuat, masih tinggi. Ketakutan macam-macam baru mengalami pertama. Tapi berjalan waktu, kalau mental kalian dari video-video saya kalian lihat, serap, dipraktekkan kemana aja, kalau sudah tingkat kesembuhannya mendekati 50 kayak gitu, akan lebih baik, akan bisa tuh mempraktekannya. Jadi cepat penyembuhannya, dalam arti ya sudah hidup normal. Ya pun masih ada sensasi gejala nyolek-nyolek dikit, wajar lah. Bawa santai aja. Saya juga dari sakit cuma 2 bulan. Ingat tuh, 2 bulan di rumah, selebihnya saya kerja. Dengan, ya pokoknya ada di video-video saya. Naik motor rasanya seperti apa,
sampai kantor, perjalanan naik motor 1 jam, 1,5 jam, itu rasanya langsung saya diem, makan, saya nggak tahu harus ngapain, tapi saya mentalnya dikuatkan, biarpun kadang turun naik mentalnya, tapi lama-lama berjalan proses, tambah kuat, tambah kuat, seperti itu. Yang penting saya dulu makan. Jadi masa bodoh itu sangat membantu, kalian bisa mempraktekannya, mentalnya dikuatkan, sebelum jalan atau kemana kita makan, diisi lambung kita, apalagi lambung kita semakin membaik, pasti membaik kok, pasti membaik. 3 pola sehatnya, makannya bagus, pola hidupnya, tidurnya cukup, olahraga ringannya cukup, ya kan? Terus pola pikirnya apalagi, mentalnya kuat, ada sensasi jalan, oh ya nih harus saya ngapain, pencegahannya tahu, udah, jadi pikiran normal lagi, sensasi kayak psikomatis lama-lama hilang, lebih ya maksudnya ada nyolek dikit, udahlah jalan aja gitu. Itu kawan yang saya bisa share, saya nggak bikin durasi panjang lebar, dikit tapi mengena ya kan, semoga bermanfaat, kalian pasti bisa. Olahraga dulu, berjemur, olahraga pagi, mantap. Tetap semangat, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian pasti lebih baik setiap harinya menemui kesembuhan. Selalu berdoa, jangan lupa, apapun Allah yang kasih ke kita, kita pasti mampu menjalaninya. Ingat itu, Allah memberi cobaan, pasti kita mampu menjalaninya. Tetap semangat, optimis, masa bodoh lah ya kan, jalan aja, nggak usah mikirin yang macam-macam, makan, jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.